Oke. Jadi saya tanyakan, kemana lakban yang menjadi yang menempel di tubuh korban, di kepala korban itu? Kenapa nggak dijadikan barang bukti? Kenapa nggak diperiksa? Ya. Kalau almarhum masih hidup atau setengah hidup, pasti ada partikel-partikel nafas Ya. Ya. yang Ya, melekat ada. di plastik. Kan Ada sebelum petunjuk dilakban, lah ya. sebelum dilakban kan Oke. Ada plastiknya. plastik dulu, tutup plastik, kemudian baru dilakban. Kan bisa dilihat dari situ. Iya, benar. Masih Kapan- bernapas apa enggak ya? Masih bernapas atau enggak. Ya. Itu yang kedua, bisa melihat penyebab kematian dan juga jam kematiannya Oke. dari itu. Nah ternyata itu Sudah nggak ada. sudah nggak ada, tidak dijawab kan. Oke. Terus saya tanya, di lakban itu sebenarnya ada berapa sidik jari? Saya sebenarnya udah dapat informasi bahwa lebih dari satu, ya kan? Nah, pada saat yang sama, akhirnya nggak tahu ya, mungkin itu petunjuk dari Tuhan Iya. Tiba-tiba. untuk membuka mulut Oke, mereka. Memang oke. kuasa Tuhan tuh saya Iya. akui, Tuhan tuh berkuasa. Iya. Iya. Membuka mereka, membimbing mereka untuk membuka tabir ini. Iya. Mereka sampaikan ada 4 lakban. 4 sidik jari. 4 sidik jari, bukan 4 lakban. 4 sidik jari. Oke. Dan mereka tampilkan foto itu. Jadi ada nomor identifikasinya 391. 000391, 000392, Ya. 000393, 000394. Oke. Dan kemudian mereka katakan yang teridentifikasi, yang bisa teridentifikasi adalah 000391, yaitu milik dari almarhum ADP. Itu sidik jari bagian manakah, Bang? Jempol, telunjuk, jari tengah? Itu jari- ada di fotonya, itu ada di fotonya. Ada di Tapi foto. tidak dijelaskan oleh tidak polisi. dijelaskan. Tidak detail. Nah, tidak dijelaskan juga itu sidik jari sebelah kanan atau sebelah kiri. Iya, sebelah kanan atau Nggak ada sebelah penjelasan kiri. juga. Nggak ada. Hanya Oke. foto doang ditunjukin. Foto ditunjukkan. Dengan saya tanya lagi, yang 3 kenapa tidak bisa teridentifikasi? Oh, rusak. Rusak karena apa? Karena cuaca, katanya. Oke, menarik ini. Karena cuaca. Nah, itu saya tanyakan, Heeh. kok dalam tempus yang sama, lokus yang sama, Satu dikenali, tiga tidak. Nah, satu bisa teridentifikasi, 3 tidak. Ya, itu dia. Itu poin. pertanyaan. Ini pertanyaan saya kan? Ya. Oke. Terus jawab, oh mungkin itu kehapus atau gimana katanya. Lah. Bahkan seorang penyidik sempat mencontohkan botol aqua. Ya, Dia bilang kalau kita pegang botol aqua, Ya. karena permukaan itu plastik ya, ya. Ya. itu kita lap begini saja hilang sidik jari. Saya bilang, yang benar ini. Saya berpikiran, saya punya teman ahli sidik jari di luar. Saya diam-diam saya WA dia. Pada saat di ruangan itu saya WA. Saya sudah foto, saya WA dia, saya tanya. Teman saya yang ahli sidik jari di luar negeri itu dia bilang, sidik jari tidak akan bisa hilang kecuali dengan obat kimia. Meskipun kita memegang sebuah benda, kemudian saya gosok-gosokkan, Iya, sidik jari saya tetap ada di tetap situ. ada. Masih tertinggal. Masih tertinggal, kecuali pakai sarung tangan. Kalau sarung tangan memang Ya. tidak Nggak bisa, ya. tidak nempel. Tidak nempel. Oke. Logikanya yang disampaikan teman abang seperti Iya, itu ya. betul. Kemudian saya teringat juga, dulu saya punya teman Pak Bekti Suartono, Kepala Inafis. Dia pernah sampaikan juga Oke. bahwa sidik jari itu satu manusia hanya satu. Ya. Dan sidik jari itu tidak akan bisa hilang kalau sudah melekat Di pada dalam satu benda. Mereka ada serbuknya, ada zat kimianya untuk membaca itu. Dan sidik jari itu terdiri dari 12 titik. Dan itu tidak sama antara satu orang dengan yang lain. Tidak akan yang ada yang sama ya. Exactly. Nah, Nah, itu waktu kita kuasa Tuhan itu. kuliah Fakultas Hukum, itu Ya. kami kan dapat namanya IKK, Ya. Ilmu Kedokteran Kehakiman. Kebetulan saya waktu itu diajar oleh Pak Mumin Idris ya. Munim Idris. Munim Idris, almarhum yang Ya, dari UI. ahli forensik. Ahli Ya, forensik. ya. Jadi kita tuh sudah dapat hal-hal Ya. begitu. Nah, itu yang menjadi akhirnya kejanggalan yang selama ini kita dapat di luar, ternyata Benar. benar di dalam itu ada Ada kejanggalan. kejanggalan. Oke. Itu. Jadi Itu masalah sidik jari. Dan Oke. kemudian saya tanya, kenapa tidak ditelusuri lebih lanjut? Sidik jari ini milik siapa sebenarnya? 3 sidik jari yang rusak gitu. Oke. Berarti kan ada 3 pihak yang terlibat di sini.
Iya kan? Di luar area ya. Di luar area berarti ada 3 orang. Ada 3 orang lain. Iya. Oke. Karena sidik jarinya 3. Iya. Yang rusak itu dikatakan 3. Tidak mungkin satu orang punya 3 sidik jari. Iya, iya. Itu. Nah itu yang kami dapatkan. Nah, tapi sidik jari ini jadi sebenarnya sudah pihak keluarga dan pengacara udah tahu ya ada informasi dari ada sidik jari lain. Iya. Itu dari luar ya. Ya. Tetapi begitu di dalam justru malah diakui secara tidak sengaja mungkin ya. Ada 3 sidik jari yang muncul gitu. Ya, istilahnya seperti diaminkan. Ya, diaminkan. Oke. Sementara penjelasan dari Kabid Humas yang baru katakan cuma 3 sidik jari, 1 teridentifikasi milik almarhum, 2 lagi tidak. Kabid Humas mengatakan 2 lagi Kabid tidak. Humas yang baru ya. Ya. Padahal Budi waktu Harmanto. kita pemaparan itu, jadi gini, Wadi Reskrim sama Kadif Humas ini dalam tengah perjalanan mereka pamit katanya ada rapat lain, sehingga mereka tidak menghadiri pemaparan. Oke. Nah, tiba-tiba pada saat selesai semua dia buat pernyataan bahwa ada 3 sidik jari, yang tidak tergambar cuma 2. Padahal pemaparan 4 sidik 4. jari. Oke. Oke. Ini saya heran ini. Ya. Ini kok nggak kompak mereka ini ya. Ya kalau mau berbohong kompak lah dalam hal berbohong gitu Janjian kan. dulu lah ya. Janjian dulu lah gitu loh. Berarti tidak sempurna itu. Tidak sempurna gitu. Skenario Kan tidak ada kejahatan yang sempurna. Nah, betul. Akhirnya ke sana kita. Iya, betul. Bang, terkait dengan polisi yang menyebutkan 24 kali check-in hotel bersama seorang wanita berinisial V. Ya. Hotelnya disebutkah, Bang? Ya, jadi gini. Itu saya tanyakan pertama, saya bilang keluarga ini kami mendapat amanah dari keluarga. Mempertanyakan masalah privasi. Walaupun keluarga sebenarnya tahu, tapi mereka ingin memastikan mengenai privasi itu apa. Nah, kemudian disampaikan, privasi itu karena ini memuat aib. Oke. Saya tanya ya, tolong apa? Aibnya apa gitu? Kami mendapatkan fakta bahwa mereka pernah check-in 24 kali. Di satu hotel di daerah Menteng. Oke. Nah, saya tanya, terakhir tanggal berapa check-innya? Terakhir tanggal 27 Juni 2025. 27 Juni. Ya, 10 hari sebelum kematian. Ya. Oke. Gitu kan. Nah, siapa yang memesan? Katanya bergantian, ada almarhum, ada si wanita berinisial V yang memesan itu kamar itu. Terus saya tanya, siapa-siapa yang memberikan informasi atau kesaksian itu? Mereka katakan dapat keterangan dari reception hotel, satu reception hotel, satu security, dan satu lagi pelayanan online bookingan hotel. Itu. Oke. Ya kan? Aplikasi. Iya. Bookingan hotel. Terus saya tanya, apakah ada bukti bahwa hotel itu dipesan untuk mereka berdua menginap? Apakah ada bukti mereka berdua masuk kamar? Oke. Ya. Apakah ada bukti ada saksi yang melihat mereka melakukan tindakan-tindakan asusila dalam kamar itu? Oke. Nah, tidak dijawab oleh penyelidik. Jadi disampaikan secara narasi aja. Secara ini Naratif bahwa dia narasi di samping itu keterangan dari penjaga itu ada yang tertulis kan. Biasanya kalau pemeriksaan penjaga pemeriksaan. BAP-nya. Biasanya kalau booking hotel, apalagi lewat aplikasi kan masih tersimpan. Apakah itu diperlihatkan pada saat Ya, itu, Bang? itu Pada saat- jadi mereka sampaikan itu keterangan dari 3 orang tersebut. 3 orang yang diwawancara katanya. Iya, wawancara. Diperiksa. Diperiksa. Ini kan kalau dalam penyelidikan itu kan masih sistemnya interview. Ya, Interview, interview. Iya, kan belum penyidikan. penyidikan, jadi belum bisa di BAP kan, Iya. itu interview aja kan. Keterangan berarti ya. Keterangan. Oke. Itu 3 orang. Jadi Oke. keterangan itu ditunjukkan ke kami. Ada tulisannya gitu. Ada. Tertulis. Tertulis Oke. itu. Jadi saya hotelnya kalau dari pandangan Abang cukup
bisa dikategorikan hotel yang cukup mungkin berbintang 3, 4 gitu atau Kayaknya nggak sampai bintang-bintangan 3 nggak sampai atau bintang-bintangan. gitu. Artinya mungkin kalau abang tanya hanya keterangan saksi tanpa ada yang melihat, mungkin punya CCTV atau tidaknya itu kita jadi agak ragu jadinya di situ. Pak. Agak ragu, harus dibuktikan dengan CCTV Bahwa mereka pernah masuk. saat mana, jam mana, detik mana, menit mana mereka berdua masuk kamar. Harus dibuktikan dengan itu. Ya kan? Jadi tidak cukup hanya penjelasan Tidak cukup satpam, hanya- iya. resepsionis. Saya Tidak- ngelihat iya. ADP bener, tapi kan kita nggak ngelihat buktinya kayak apa ya? Tidak cukup dengan hasil interview. Iya. Karena ini juga menarik juga Mas Bung. Iya. 24 kali dalam setahun. Iya. Artinya rentang waktunya kita kan nggak tahu apakah rentang waktunya berdekatan dan Iya. petugas keamanan yang petugas resepsionis yang bertugas orangnya itu saja sehingga dia sampai hafal wajah orang mereka berdua atau seperti apa kan kita nggak tahu Memang, nih. iya betul. Itu kalau saya baca di keterangan itu dari Desember 2024 sampai 27 Juni 2025. Nah, Wow. berarti kan daya ingat Luar saksi biasa yang itu ya. diperiksa itu sangat luar biasa. 24 kali. Apal. Hafal. Oke. Itu. Jadi saya pertanyakan itu. Nah, saya sampaikan bahwa jangan sampai ini hanya suatu dengan check-in ini mengalihkan ke substansi Masalah. fakta sesungguhnya, masalah Oke. sesungguhnya.